Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ada dua pertanyaan yang sampai kepada kami. Yang pertama adalah apakah roh mengetahui keadaan keluarganya atau tidak? Yang kedua, dapatkah roh itu bertemu dengan keluarganya yang telah meninggal dunia? Jawaban yang pertama, tentang roh mengetahui atau tidak keadaan keluarganya yang sudah ditinggalkan. Untuk itu, mari kita lihat hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Innal mayyita ya'rifu man yahmiluhu. Sesungguhnya mayit mengetahui siapa yang memikul dia. Wa man yughassiluhu, siapa yang memandikan dia. Wa man yudlihi fil qabrihi, dan siapa yang memasukkan dia ke dalam kuburnya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ibnu Abid Dunya, Al-Maruzi, dan Ibnu Mandah dalam kitab Syarhus Syudur halaman 39. Hadis ini dengan tegas menunjukkan bahwa roh dapat mengetahui apa-apa yang dikerjakan dan juga keadaan manusia yang masih hidup, baik keluarganya atau yang lainnya. Kemudian kita lihat hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berdiri di tepi perigi, yaitu sumur kering perigi, tempat ditanamnya orang-orang mati dalam perang Badar. Lalu Nabi menyebut nama beberapa orang dalam perigi itu sambil bersabda, Hal wajadtum, adakah kamu dapati benar apa yang dijanjikan Tuhanmu? Ma wa'ada rabbukum haqqan. Sesungguhnya aku dapati benar apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku. Lalu sahabat-sahabat diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah, awatunadi qauman qad jayyafu. Ya Rasul, apakah engkau berbicara dengan orang-orang yang telah menjadi mayat atau menjadi bangkai? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, Ma antum bi asma'a ma aqulu minhum. Tidaklah kamu itu lebih mendengar dari apa yang aku katakan daripada mereka itu. Walakinnahum ma yastati'una an yujib. Tetapi mereka tidak bisa menjawab. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Al-Bukhari, Muslim, atau dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim. Dalil yang ketiga yang menguatkan tentang keterangan bahwa mayit itu mengetahui keluarganya atau orang-orang yang masih hidup. Kita lihat hadis dari riwayat Abu Hurairah, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mus'ab bin Umairin hina raja'a min Uhud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dekat kuburan Mus'ab bin Umair ketika kembali dari perang Uhud. Fawaqaha alaihi wa ala ashabihi faqala. Nabi SAW berdiri dekat kuburannya dan sahabat-sahabatnya yang lain, lalu bersabda, Asyhadu annakum ahya'un indallah. Aku bersaksi bahwa kamu adalah orang-orang yang hidup di surga. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat yang mengiringinya di kuburan tadi, kemudian beliau berkata, Fazuruhum wa sallimu alaihim. Karena itu ziarahilah mereka dan ucapkanlah salam kepada mereka. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, la yusallimu alaihim ahadun illa raddu alaihi illa yaumil qiyamah. Tidak seorang memberi salam kepada mereka melainkan mereka menjawab salamnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Hakim Al-Baihaqi dan dalam kitab Syarhus Sudur 84. Kemudian apakah sesama roh bertemu termasuk keluarganya? Dalam hal ini mari kita lihat hadis Inna arwaha la talqiyani ala masyi'arati yaumin wa lailatin. Sesungguhnya roh-roh orang yang mukmin sungguh akan bertemu dengan perjalanan sehari semalam. Wa ma ra'a wahidun minhuma sahibahu. Padahal seorang pun dari mereka tidak pernah melihat temannya. Hadis sahih riwayat Ahmad nomor 7048 dan 6636. Kemudian hadis kedua dari Ummu Hani. Innaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ana tazawaru idmitna, apakah dapat kita saling menziarahi apabila kita telah meninggal dunia? Wa yara ba'duna ba'dun, dan apakah dapat sebagian kita melihat sebagian yang lain? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, takunun nasa mutayran ta'allaku bisyajari, adalah orang mati itu bagaikan burung yang bergantung di pohon-pohon. Hatta idza kanu yaumul qiyamah, sehingga apabila mereka di hari kiamat, dakhalat kullu nafsin fi jasadiha, maka masuk tiap-tiap roh mereka dalam jasadnya. Hadis sahih riwayat Ahmad jilid 6 nomor 424 dan Imam At-Tabrani. Jadi dalil-dalil tadi yang disebutkan di atas bisa kita periksa dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah halaman 17 sampai 20, dan juga dalam kitab Syarhus Sudur oleh Imam As-Suyuti halaman 112. Allah